Saya mempraktekkan ilmu dikejar rezeki. Alhamdulillah, dapat 75 juta dalam 1 bulan. Karena praktek sedekah subuh yang benar dan sholat malam. Kemudian saya tambahi dengan membaca sholawat. Itulah cara saya gempur jalur langit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Vina Sweet. Nah, di sini saya akan membacakan tentang kisah keajaiban sholawat. Ini testimoni sholawat dari Mas Surya. Assalamualaikum Kak Vina, saya Surya dari Surabaya. Nah, di sini saya melakukan gempur jalur langit ya. Di sini saya melakukan 4 cara gempur jalur langit. Yakni yang pertama, saya melakukan sholat tepat waktu. Yang kedua, saya bangun malam sholat malam. Yang ketiga, saya langsung setelah sholat malam saya lanjut sholawat dan istighfar. Kemudian saya lanjutkan dengan sedekah subuh. Terus di sini saya melakukan sedekah subuh yang benar agar balasan datang lebih banyak dan lebih cepat. Banyak orang yang gagal karena tidak mempraktekkan teknik atau cara yang keempat ini. Saya memperbesar efek sedekah subuh hingga mendapatkan penghasilan 75 juta dalam 1 bulan. Begini caranya. Saya mempraktekkan ilmu dikejar rezeki. Alhamdulillah, dapat 75 juta dalam 1 bulan. Karena praktek sedekah subuh yang benar dan sholat malam. Kemudian saya tambahi dengan membaca sholawat. Itulah cara saya gempur jalur langit. Semoga video ini ditonton oleh jutaan orang supaya menjadi amal jariah dan menjadi pahala buat Syekh Ali Jabir, karena saya tahu ilmu sedekah subuh dan sholawat ini dari almarhum Syekh Ali Jabir. Semoga Syekh Ali Jabir di akhiratnya nanti bisa bahagia dan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini karena saya mempraktekkan tentang mengamalkan tentang sedekah subuh yang banyak perubahan yang sangat dahsyat terjadi dalam hidup saya, terutama pembagian rezeki ya. Dan perlu digarisbawahi, kali ini saya akan membahas tentang rezeki. Jadi kalau sedikit ngomongin uang bukan berarti uang segalanya, tapi karena kebetulan kita membahas tentang rezeki itu aja ya teman-teman. Oke. Dulu saya kan orang yang pengen banget punya penghasilan tetap itu 3 juta rupiah per bulan, karena bagi saya 3 juta rupiah per bulan itu sudah mewah banget bagi saya orang desa, karena gaji 3 juta itu sudah menyaingi gaji para PNS gitu kan ya teman-teman. Tapi alhamdulillah setelah saya rutin mengamalkan gempur jalur langit, yakni sholat tepat waktu, sholat malam, sholat tahajud itu, terus saya membaca sholawat dan istighfar dan sedekah subuh, alhamdulillah berkat atas izin Allah nih ya, saya berhasil, bahkan penghasilan saya melebihi hasil dari 3 juta per bulan. Itu betapa kagetnya saya ketika saya mendapatkan uang 75 juta dalam 1 bulan. Masya Allah ya, 75 juta dalam 1 bulan bagi orang kampung seperti saya ya. 75 juta sebulan itu sangat besar sekali ya. Bisa beli mobil, bisa beli apalah, bisa beli sawah kalau seandainya beli sawah ya. Dan alhamdulillah itu kabar baiknya bagi saya tentang pengalaman saya buat saya pribadi ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang nonton videonya Kak Vina ini. Nah, yang pertama, kenapa ya harus sedekah subuh, harus gempur jalur langit ya, terutama sedekah subuh, karena bagi saya gempur jalur langit seperti sholat tepat waktu, sholat malam atau sholat tahajud, baca sholawat, baca istighfar dan sedekah subuh itu bisa membuat kita
bisa membuat saya pribadi ya, mendapatkan rezeki yang semakin berlimpah. Ini karena saya tuh benar-benar menghayati perkataan almarhum Syekh Ali Jabir, karena penyebab-penyebabnya itu bakal membuat sedekah subuh membuat aku lebih powerful lagi nih, karena semakin mendapatkan tambahan keyakinan. Jadi sebaiknya kenapa sedekah subuh itu bisa bikin kita semakin banyak rezeki, banyak uang, kaya raya. Yang pertama yaitu ini, semua itu karena memang sudah janji Allah ya, yang tentang sedekah subuh. Kalau masalah selawat, kalau kita berselawat 1 kali pada Nabi Muhammad, Allah akan berselawat pada kita 10 kali. Kalau kita salat tepat waktu, maka Allah akan memberasi semua urusan kita. Dan kalau tentang sedekah subuh, kan itu sudah janji Allah ya, yaitu barang siapa yang mau bersedekah di jalan Allah, maka Allah akan lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Ini kan sudah tertulis di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ya teman-teman. Dan ini sudah janji Allah, ini sudah ketetapan Allah. Janji dan ketetapannya Allah itu sudah pasti menjadi hukum di dunia ini. Ingat, janji Allah atau ketetapan Allah itu sudah pasti menjadi hukum alam atau hukum di dunia ini ya. Masya Allah, diganti 700 kali lipat itu bisa nggak ya? Kalau bagi kita tuh ngasih itu, kalau Allah sudah pasti bisa ya. Masya Allah. Dan yang kedua, yakni yang namanya manusia kan penuh rasa penasaran ya. Akhirnya saya meneliti lagi, mulai mencoba menonton dan mencari ilmu kemana-mana, hingga akhirnya saya menemukan jawaban yang sangat keren, seperti yang dibahas oleh Syekh sama almarhum Syekh Ali Jabir itu, yaitu bahwasanya ternyata bangun di pagi hari dan mengawalinya dengan ibadah seperti sholat dan juga membaca sholawat, membaca istighfar dan sedekah subuh, disitulah sesungguhnya otak kita sedang mengakses frekuensi kekayaan atau keberlimpahan ya teman-teman. Frekuensi kekayaan, keberlimpahan, dan perhatikan baik-baik. Dan ketika otak kita memancarkan frekuensi atau getaran kekayaan dan keberlimpahan, saya ulangi lagi ya, ketika otak kita memancarkan frekuensi atau getaran keberlimpahan atau kekayaan, maka dengan izin Allah, alam semesta ini akan berkonspirasi untuk menghadirkan keberlimpahan atau kekayaan di dalam diri kita semua ya teman-teman. Kalau orang luar sana bilang ini seperti hukum law of attraction atau law. Nah, kemudian ketika bersedekah di pagi hari secara nggak langsung atau nggak sadar ya, sadar nggak sadar, ketika kita bersedekah subuh saat itu, kita tuh juga merasakan perasaan yang sama yang dirasakan oleh orang-orang kaya ketika mereka sedang bersedekah dalam kurung satu frekuensi, karena orang kaya atau orang yang berlebih adalah orang yang bersedekah. Dan jika rasa yang kita rasakan sudah sama dengan rasa orang yang kaya raya, rasanya tuh coba rasakan, ingat ya teman-teman, jika rasa yang kita rasakan sudah sama dengan yang dirasakan oleh orang kaya, rasakan ya, maka di sini kita ketemu lagi nih sama hukum Allah, hukumnya Allah yang berbunyi Allah sesuai dengan prasangka hambanya ya teman-teman. Kalau kita merasa kaya, maka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kita merasa miskin, maka Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, di sini kenapa saya gempur jalur langit, karena saya gempur jalur dunia, saya nggak mampu dan energi saya kurang mampu dan otak saya nggak bisa masuk di akal saya. Makanya saya di sini gempur jalur langit dengan sholat tepat waktu, bangun tengah malam untuk sholat malam atau sholat tahajud, dan saya membaca sholawat munjat 1000 kali dan istighfar. Kemudian saya itu melakukan sedekah subuh. Nah, karena saya merasa keberlimpahan, dan di sini saya bersedekah subuh, dan pastinya Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Gimana nggak kaya raya coba? Orang yang sedekah subuh ini ya, frekuensinya itu sama. Jadi kalau kita sudah dianggap sama seperti dengan orang kaya raya, itu banyak duitnya, bener nih. Kalau kita sudah
sama dengan orang kaya yang punya duit, yang duitnya tuh sangat banyak, berarti kita semua juga bakalan banyak duitnya ya teman-teman, banyak duitnya, banyak rezekinya. Dan inilah yang namanya Allah dapat memberikan kita kekayaan. Kalau kita kaya, kalau kita rajin sedekah, luar biasa ya. Nah ini nih, kalau ditambah lagi dengan yang namanya sedekah subuh, sedekah ini kalau ditambah lagi dengan yang namanya sedekah subuh plus nominalnya ditambahin yang besar, nggak kebayang ya kayak apa ya kita ini di masa depan. Karena orang kaya sedekahnya pasti itu dalam jumlah yang besar. Ada tuh, saya tuh kenal sama orang ya, dia tuh setiap bulannya tuh bukan setiap bulan, dia tuh setiap tahunnya itu bukan sedekah beras ya teman-teman, tapi sedekah masjid loh. Wow, seandainya boleh saya sebut orangnya, tapi ini di sini orangnya nggak mau saya sebutin ya Kak Vina. Nah, tapi bagaimana cara sedekah subuh yang benar dan powerful, yang balasannya lebih cepat? Pada dasarnya semua sedekah itu terbalaskan ya teman-teman. Seperti sholawat itu juga terbalaskan. Kita bersolawat 1 kali pada Nabi, Allah bersolawat pada kita 10 kali. Ketika kita bersedekah 1, Allah ganti dengan 700 kali lipat. Itu sudah janji Allah tentang sedekah. Nah, tapi kalau besar atau cepat, gimana caranya biar kita sesuai dengan hukumnya Allah? Nah, di sini saya sudah ulaskan semuanya di testimoni saya tentang keajaiban sholawat dan sedekah subuh. Nah, baik, segitu saja Kak testimoni dari saya. Semoga kisah testimoni saya ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Kak Surya atas kiriman testimoni sholawat. Semoga semakin menambah keimanan kita semua untuk selalu bersolawat agar kita semua mendapatkan keajaiban solawat. Nah, itu tadi testimoni solawat dari Kak Surya ya teman-teman, subhanallah, yang mana Kak Surya itu menerapkan gempur jalur langit, yaitu sholat tepat waktu dan kemudian bangun tengah malam untuk melakukan sholat malam seperti sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat dan istighfar. Kemudian setelah sholat subuh Kak Surya mengamalkan sedekah subuh, yang mana Kak Surya ini dapat ilmu dari almarhum Syekh Ali Jabir ya teman-teman, subhanallah, sehingga Kak Surya ini setiap harinya menerapkan sedekah subuh dan gak lupa bersolawat, subhanallah, yang mana Kak Surya ini punya impian untuk mendapatkan per bulan tuh gaji 3 juta, subhanallah, karena sudah merasa cukup dengan gaji 3 juta itu, yang mana gaji 3 juta itu melebihi gaji dari PNS ya teman-teman. Dan karena Kak Surya ini setiap harinya sedekah subuh, Allah kasih keajaiban pada Kak Surya ini, yang mana Kak Surya ini mendapatkan mendapatkan gaji 75 juta itu 1 bulannya, subhanallah. Katanya Kak Surya, bagi orang kampung ya, mendapatkan uang 75 juta itu sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Bisa buat beli mobil, kalau pengen mobil bisa buat beli sawah, kalau pengen sawah ya teman-teman, subhanallah. Itulah cara Kak Surya merasa keberlimpahan, sehingga benar apa yang disampaikan oleh Kak Surya itu ya, yang mana Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau otak kita itu memancarkan frekuensi atau getaran kekayaan dan keberlimpahan, maka otak dan pikiran kita itu akan memancarkan frekuensi atau getaran keberlimpahan atau kekayaan. Maka atas izin Allah, kekayaan dan keberlimpahan itu akan berpihak pada kita ya teman-teman. Nah, karena hukum alam ini pasti ada, seperti yang diibaratkan oleh orang barat itu seperti law atau law of attraction ya teman-teman. Nah, di sini kalau bagi umat Islam, bagi umat muslim itu Allah sesuai dengan prasangka hambanya, seperti testimoni sholawat dari Kak Surya ini teman-teman, subhanallah. Ini testimoni dari Kak Surya ini bisa dipetik, tapi saya nggak tahu Kak Surya ini dapat 75 juta ini dari mana. Cuma testimoninya Kak Surya itu seperti itu yang dikirimkan ya teman-teman. Ada pertanyaan ya, kan gini,
Kak, bagaimana cara sedekah subuh yang benar ataupun sholawat yang benar supaya balasannya lebih banyak dan lebih cepat? Nah, jadi di sini caranya yang pertama yaitu kita harus rutin ya teman-teman. Nah, di sini yang dimaksud sedekah subuh itu kuncinya tuh nggak apa-apa ya, nggak sedekah dengan nominal yang besar, yang penting setiap hari itu rutin atau istiqomah ya teman-teman. Dengan nominal ya nggak harus besar dulu. Nah, mungkin 1000 atau 2000 itu juga nggak apa-apa, yang penting itu rutin atau konsisten atau istiqomah ya teman-teman. Cuman kita nggak bisa ubah sekarang, yang penting kita coba aja rutin dulu ya, nggak ada alasan ini itu, yang penting kita harus rutin dulu. Nah, nanti kalau penghasilan udah 10 juta ya jangan 1000 atau 2000 ya teman-teman. Masa gaji 10 juta sedekah subuhnya cuma 1000 atau 2000, ya kita tambahin ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua yaitu tingkatkan nominal sedekah subuhnya ya teman-teman. Nah, seperti sholawat, kalau kita sholawatnya rutin pasti segera dapat keajaiban sholawat. Nah, dan juga sedekah subuh, kalau kita sedekah subuhnya rutin pasti lebih cepat dan lebih dapat banyak ya teman-teman. Dan yang kedua, kita tingkatkan nominalnya sedekah subuh seperti sholawat, kita lebih banyak baca sholawat seperti yang tadinya 1000 kali menjadi 4444 kali atau 10.000 kali, itu semakin baik ya teman-teman. Nah, jika rezeki lebih dirasa lebih meningkat ya jumlahnya sedekahnya itu dengan cara kita tingkatkan nominal sedekah subuhnya ya teman-teman atau sholawatnya. Nah, jika rezeki kita lebih atau kita merasa rezeki kita sudah meningkat, maka kita naikkan juga sedekah subuhnya atau kita naikkan juga amalan sholawatnya ya teman-teman. Nah, cara ini kita bisa memperbesar juga wadah rezeki kita. Semakin besar wadah rezeki kita, maka semakin banyak juga rezeki yang siap kita terima ya teman-teman. Nah, semakin besar wadah rezeki kita, semakin besar rezeki kita yang kita terima. Ngomong-ngomong, untuk ngomong masalah wadah rezeki, kita pasti lihat pada dompet kita ya teman-teman. Maksudnya tuh dompetnya tuh besar apa enggak, bukan itu yang dimaksud ya teman-teman. Nah, di sini yang ketiga yaitu sedekah subuh itu langsung ke orangnya. Nah, ini saya kan tahu dari Ustadz Adi Hidayat ya teman-teman. Nah, kalau pengen sedekah kita langsung diijabah sama Allah, cepat dibalas sama Allah, yaitu kita sedekah langsung ke tangan orangnya seperti yatim piatu, janda-janda jompo, orang tua yang memikul dagangannya seperti kakek ataupun nenek yang benar-benar kurang mampu ya teman-teman. Nah, di situ kita sedekah pada beliau, kita minta didoakan pada beliau dan kita aminkan doanya teman-teman. Dan yang keempat yaitu kita harus ikhlas ya teman-teman. Nah, di sini nih kebanyakan orang-orang gagal tuh di sini. Ketika orang-orang itu baca sholawat, baik itu sholawat munjiat, sholawat Jibril atau sholawat Adrikni, sholawat Ibrahimi atau sholawat apapun itu, ataupun sedekah subuh, mereka itu enggak ikhlas. Maksudnya apa? Maksudnya itu mereka tuh akan menunggu-nunggu balasan dari Gusti Allah. Mereka tuh enggak akan berhenti berharap. Nah, yang namanya orang ikhlas itu setelah melakukan tuh ya udah, enggak usah ngarep-ngarep apa lagi dari Gusti Allah. Yang penting itu kita udah melakukan ikhtiar jalur langit ya teman-teman. Nah, kita tuh biasanya selalu memikirkan tuh balasannya tuh kapan gitu. Oh, ilmu itu bohong gitu, ilmu itu omong kosong, seperti sholawat itu bohong, sedekah subuh itu bohong, omong kosong gitu. Padahal ya, kalau kita berpikir seperti itu, maka kita sendirilah yang menggagalkan doa kita terkabul ya teman-teman. Nah, gara-gara kita mikirin kayak gitu, mikirin balasan, jadinya balasannya tuh lama banget datangnya ya teman-teman. Nah, itulah yang dimaksud dengan doa. Kenapa demikian ya? Kita sedikit uraikan ya di sini ya. Jadi gini, ketika orang sedekah subuh ataupun sholawat nggak ikhlas dengan cara menunggu-nunggu balasannya, maka secara nggak sadar otak mereka tuh sedang memancarkan gelombang frekuensi kemiskinan. Ingat ya teman-teman, otak mereka secara nggak sadar sedang memancarkan gelombang frekuensi kemiskinan. Orang yang menunggu-nunggu ataupun orang yang nggak ikhlas itu, yang sedang menunggu balasan dari Gusti Allah itu, mereka itu sama dengan orang yang cemas, pesimis atau meragukan Gusti Allah ya teman-teman. Nah, kalau orang yang merasakan hal ini kebanyakan orang kaya atau orang miskin. Maaf ya,
orang yang nggak berbunyi. Gini aja deh gambarannya, biar nggak menghina ya. Orang yang merasa cemas, merasa pesimis, meragukan Allah itu adalah karakter orang-orang yang, maaf ya, orang yang miskin. Saya takut salah membahas ini ya teman-teman. Nah, ngomong-ngomong orang yang salah dari pemikirannya, orang yang susah gitu deh, adalah pemikiran orang-orang yang, maaf, yang tadi saya omongin itu. Nah, pemikirannya itu jangan gitu ya teman-teman. Lebih baik itu kita positive thinking aja kepada Allah. Jadi intinya itu gini ya teman-teman, semakin kita punya banyak ya, jangan semakin pelit. Bantulah seperti anak-anak yatim, janda-janda jumbo, orang tua atau fakir miskin. Nah, itulah yang perlu kita bantu. Intinya tuh semakin banyak kita berbagi, maka semakin banyak rezeki kita, dan hidup kita di dunia akan bahagia dan selamat di akhirat ya teman-teman. Amalan sholawatnya juga dirutinin ya teman-teman, biar dapat keajaiban sholawat. Jangan lupa ya, kita sedekah subuh maupun mengamalkan amalan sholawat itu niat ibadah lillahi ta'ala. Kemudian setelah kita bersedekah subuh, setelah berselawat, kita berdoa kepada Allah, lalu kita lupakan ya. Itu namanya ilmu melepaskan. Cukup segini aja ya teman-teman yang bisa saya sharing. Semoga kisah testimoni keajaiban sholawat itu tadi bisa menginspirasi kita semua. Semakin banyak kita bersolawat, maka semakin banyak berkah yang kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.